Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan para mahasiswa, ya pada pagi ini kita bertemu kembali, yaitu melanjutkan dari pertemuan kemarin, penggunaan aplikasi app Inventor. Kalau kemarin yaitu bagaimana menggunakan atau mengembangkan aplikasi Android dengan platform Android seperti app Inventor, app Tangkabel, atau Android Studio. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat suatu aplikasi yang ada di Android menggunakan app Inventor. Baik, berikutnya. Nah, apa itu app Inventor? App Inventor adalah aplikasi yang dibuat oleh Google dan MIT untuk mengenalkan dan mengembangkan pemrograman Android serta mentransformasikan bahasa pemrograman yang sangat kompleks berbasis teks menjadi berbasis visual. Jadi yang sudah dijelaskan kemarin ada drag and drop. Jadi dalam bentuk blok-blok atau dalam bentuk puzzle. Jadi lebih mudah bagi orang awam untuk membuat aplikasi ini tanpa harus mempelajari coding sebelumnya. Bagi Anda, para mahasiswa, tentu sudah lebih mudah karena pertemuan-pertemuan yang lalu sudah banyak menggunakan dan belajar bagaimana membuat program sederhana dengan program Python. Nah, ini akan lebih mudah kalau program Python dalam bentuk teks, tetapi kalau dalam app Inventor ini dalam bentuk blok-blok atau puzzle, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengaksesnya? Kita mengaksesnya itu nanti di http app Inventor mit.mit.edu, yaitu di http appinventor.mit.edu, ya. Jadi di sana nanti Anda buka, klik saja ini di websitenya. Jadi ini Anda tidak perlu lagi menginstal di laptop Anda, tinggal kita bekerja berdasarkan online. Jadi buka saja websitenya, kemudian Anda bekerja di website tersebut. Nah, di saat ini kita akan belajar bagaimana mengenalkan fitur-fitur yang ada untuk mendesain dan membuat aplikasi dengan menggunakan app Inventor. Jadi nanti ada kontennya yang kita pelajari sampai 20 menit ke depan, yaitu cara membuat projectnya, kemudian mengenalkan desain view-nya. Jadi ada untuk mendesain view-nya, ada mengenalkan code block-nya, kode bloknya. Jadi code block ini adalah untuk mengcoding, tapi codingnya tidak menggunakan teks, tetapi dalam bentuk visual atau blok-blok atau puzzle. Nah, terakhir setelah kita membuat desain, kemudian menghubungkan antara desain dengan desainnya atau screen dengan screen-nya, itu kita membuat ke code block-nya. Kemudian baru diinstalisasi ke smartphone. Nah, itu bagaimana cara menginstalisasi, itu nanti ada banyak caranya. Nah, baru bagaimana juga mengekspor aplikasi kita yang sudah dibuat ke smartphone kita. Nah, jadi ada 4 ya tahapan pembelajaran kali ini. Yang pertama membuat project, mengenalkan desain view-nya, mengenalkan code block-nya, kemudian mengekspor aplikasi. Nah, berikutnya setelah Anda buat tadi appinventor.mit.edu, kemudian Anda di websitenya, maka terbukalah nih tampilan websitenya. Nah, di mana Anda bekerja? Nanti di sana ada namanya create, ya, ada create, nih, ada create-nya, ya, yang saya lingkari ini. Anda klik itu, ya, create apps. Nanti setelah itu baru muncul
Berikutnya, nah ini kamu harus login ke akun Gmail. Jadi setelah Anda create APPS tadi, baru nanti tampilan akun Gmail, Anda harus membuatnya menggunakan akun Gmail. Kenapa pakai Gmail? Karena App Inventor ini dibuat oleh Google ya. Tadi sudah diterangkan sebelumnya bahwa kita sudah mengembangkannya App Inventor ini dengan Google dan MIT. Nah, kemudian setelah itu masuk dengan akun Google akan muncullah screenshot seperti ini ya. Nah, kemudian klik di sini. Ya, klik di I accept the term of service. Nah, di situ ya. Anda klik di sana. Jadi ini maksudnya adalah apapun yang Anda kerjakan nanti Anda harus setujulah seperti itu. Kemudian bagaimana cara membuat proyek baru? Nah, untuk membuat proyek baru di sini adalah setelah di I accept tadi, maka tampil di seperti screenshot yang ada di depan Anda, seperti itu. Nah, di sana ada MIT App Inventor 2. Nah, di sini MIT App Inventor 2. Kemudian, apa langkah berikutnya? Anda klik Start New Project. Ini. Klik Start New Project. Jadi Anda bisa mengklik sini. Ya, klik Start New Project. Jadi untuk membuat projectnya di sana. Nah, di sini ini tampilannya semuanya. Ya, oke. Selanjutnya, maka akan muncul satu informasi yang tentang Create New App Inventor Project. Jadi di sini Anda disuruh membuat project name. Nah, nama projectnya apa? Misalnya kalau dicontohkan di sini Hello World, ya, Hello World. Biasanya kalau untuk pemrograman pertama itu Hello World, Hello Dunia dan seperti itu. Nanti kalau Anda bisa menggunakan atau membuat project misalnya tugas 1, latihan 1 atau aplikasi suhu dan sebagainya. Nah, catatan di sini adalah tidak boleh menggunakan spasi, misalkan seperti ini. Oh, sorry. Ya, ya, aplikasi misalkan suhu. Nah, ini enggak boleh karena ada spasinya. Maka kalau boleh seperti ini diberi penghubung, ya tanda penghubung. Yang penting tidak ada spasi seperti itu. Ya, oke. Berikutnya, setelah itu baru oke. Jadi ini adalah untuk membuat judul projectnya. Nah, setelah Anda klik oke, maka tampillah di seperti di screenshot ini. Inilah yang kita mau kerjakan. Jadi ada beberapa bentuk ya tampilan yang kita bisa bekerja. Ini adalah tampilan untuk desainer ya, untuk mendesain seperti apa yang akan Anda buat. Nah, ini desainnya di sini. Nah, tadi yang Hello World tadi atau nama projectnya itu akan muncul di sini. Nah, ini Hello World-nya. Jadi akan muncul di situ. Nah, saya akan menjelaskan ada beberapa bagian di tampilan designer ini. Yang pertama adalah palette. Ya, ini palette. Kemudian viewer. Di sini ada viewer. Kemudian komponen. Kemudian ada properties. Ya, jadi akan saya jelaskan apa maksudnya palette, viewer, dan komponen dan properties. Nah, untuk palette ini adalah untuk mendesain bentuk-bentuk yang akan kita tampilkan di smartphone. Nah, smartphone itu bentuknya ada di sini. Nah, ini smartphone kita. Jadi misalnya Anda membuat satu gambar, ya gambar itu kan di sini ini akan kita buat di sini. Jadi nanti akan tampil di smartphone gambarnya seperti itu. Nah, button ini, jadi kalau misalnya ini ada di palette ya ada user interface, ya di sini ada user interface, kemudian ada banyak lagi, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian setelah palette, kemudian ada viewer. Viewer ini adalah bentuk-bentuk yang kita desain di tampilan di smartphone. Nah, di sini ada screen 1. Jadi ada screen 1,
Nanti kalau Anda mau buat screen 2, screen 3, screen 4, jadi nanti Anda bisa meng-add sini, add screen. Ya, add screen. Jadi muncullah nanti di sini ada screen 1, kemudian add lagi ada screen 2 misalnya. Di add lagi ada screen 3. Nah, apa maksudnya screen-screen ini? Screen-screen ini adalah bentuk-bentuk desain yang kalau misalnya ada tombol nanti kita klik di sana, nanti muncul lagi di screen 2. Kemudian kita klik lagi, muncul lagi di screen 3 dan sebagainya. Jadi itu adalah tampilan-tampilannya. Oke. Kemudian kalau misalnya mau kita letakkan satu button ya, jadi button itu adalah tombol. Kita klik ya, ini diklik, kemudian kita tarik, kita letakkan di viewer. Ya, kita letakkan di viewer, maka akan terlihat button di sini. Nah, kemudian di sini ada tulisannya button. Nah, button itu tulisannya bisa kita ganti. Di mana kita ganti? Di properties. Jadi nanti buttonnya, judul buttonnya, atau judul tombolnya bisa kita ganti di sini. Jadi warna dan sebagainya ini ada di properties. Nah, komponen sini, apapun yang kita letakkan di viewer akan muncul di komponen. Seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya, jadi misalnya ada KDS atau Hello World. Jadi KDS ini picture atau image ya. Kemudian ini adalah button. Nah, di mana kita bisa melihat itu di komponen. Jadi ada image, ada button. Ya, ada, sorry, itu label ya. Label itu adalah di sini ada label. Nah, ini ada label. Label itu adalah untuk menulis ya. Jadi untuk menulis yang ada di smartphone kita. Jadi label, di sini bukan button. Jadi label. Nah, button begitu juga. Apapun yang ada diletakkan di screenshot itu akan muncul di komponen. Nah, untuk mengubah atau mengedit dari gambar, dari label buttonnya itu kita gunakan di properties ini. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kita akan di tampilan viewer ya, tampilan viewer. Kita naikkan sedikit. Di tampilan viewer atau view di sini ada 5, yaitu palette, viewer, komponen, media, dan properties. Palette, viewer, komponen, media, dan properties. Nanti ini dilihatnya di mana? Di sini. Ya. Jadi ada palette tadi, yang palette tadi. Jadi bagian palette, ya maksudnya bagian palette-nya ini. Apa itu palette? Palette itu terdiri dari objek apa saja yang bisa Anda gunakan. Ya, misalnya kayak button, kemudian untuk mendesain lah di situ semuanya di palette. Palette itu terdiri dari grup, semuanya dikelompokkan dalam satu grup ya, jika memiliki tema atau fungsi yang sama. Jadi ada temanya, misalnya kayak layout. Layout itu di situ ada horizontal arrangement, ada horizontal scroll arrangement, ada table arrangement-nya, ada vertical arrangement-nya, ada vertical scroll arrangement-nya. Nah, horizontal arrangement itu adalah membuat bentuk-bentuk secara horizontal. Ya, jadi nanti bisa digeser secara horizontal. Misalnya dalam bentuk tabel misalnya. Ya, misalnya dalam bentuk tabel, ini yang bentuk horizontal seperti ini. Ya. Nanti kalau misalnya ada vertical arrangement itu dalam bentuk yang vertikal. Nah, ya, kalau untuk membuat tabel berarti ada tabel. Ada mau butuh berapa tabelnya. Nah, ini tabel, ini horizontal arrangement, ya, di sini vertical arrangement, kemudian yang ini adalah tabel arrangement. Nah, sekarang horizontal scroll arrangement itu apa? Horizontal scroll arrangement itu kalau Anda buat pakai horizontal arrangement, maka dia bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi gambar-gambarnya ini, misalnya ini kita membuat gambar di sini. Nah, itu bisa, kalau Anda buat, itu bisa digerakkan ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau vertical arrangement itu bisa digerakkan ke atas atau ke bawah. Nah, itu kalau misalnya menggunakan vertical scroll arrangement. Nah, di situ. Jadi bisa ke atas maupun ke bawah.
Nah, kalau tabel misalnya Anda membuat berapa tabel seperti membuat tabel di Word atau di Excel itu sama. Berapa banyak jumlah kolomnya, jumlah barisnya. Itu menggunakan layout namanya. Jadi layout itu untuk mendesain awal. Jadi kita tentukan layoutnya dulu. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, sekarang viewer. Viewer itu, sebentar. Jadi tadi ada di palette itu ada user interface, ya, ada layout, ada media, ada drawing and animation and sensor. Nanti Anda bisa cek masing-masing ini ya. Media, drawing, sensor, ya. Nah, ini bagian-bagian dari palette ya. Jadi apapun yang bisa Anda masukkan itu di palette sana. Dimasukkan kemana? Ke viewer ya. Oke. Nah, sekarang tampilan desain view atau viewernya ya. Nah, di sini bentuknya seperti ini yang akan tampil nanti di smartphone Anda. Jadi misalnya Anda mendesain dengan menggunakan horizontal arrangement atau vertical arrangement misalnya atau tabel. Jadi misalnya Anda buat seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada tabelnya. Kemudian di sini ada horizontalnya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang nanti bisa Anda isi. Misalnya di sini gambar, ya, gambar apa? Ini seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tulisan, ya, tulisan misalnya. Kemudian di sini ada gambar lagi. Kemudian di sini ada tabel, ya, ada tombol misalnya. Anda bisa membuat tombol atau button, ya. Kemudian di sini ada tulisan lagi. Kemudian di sini gambar. Nah, ini semuanya menggunakan arrangement horizontal atau vertikal. Nah, ini adalah tampilannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita mengenalkan desain view-nya? Nah, di sini ada komponen ya, komponen apapun yang kita letakkan, misalnya button, checkbox, dead speaker dan image itu akan terlihat di komponen. Jadi kalau misalnya mau Anda klik itu diklik di button, nanti di viewer-nya tadi di bagian button-nya saja, button 1. Jadi nanti kan button itu ada banyak itu, button 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi Anda bisa klik ke sana ya. Oke. Nah, kemudian media. Nah, media ini adalah untuk mengisi seperti gambar, kemudian musik atau video. Nah, di sini syaratnya kalau di App Inventor ini dibatasi video, gambar, semuanya data yang Anda masukkan dalam viewernya nanti itu tidak boleh melebihi dari 5 MB. Nah, itu diletakkan di media ya, di situ. Lanjut, kemudian properti. Nah, yang saya katakan di awal tadi, properti itu adalah untuk mengedit. Misalnya button 1, kita edit warnanya, kemudian besar buttonnya, tingginya, lebarnya, kemudian rotasional sudutnya, kemudian visible-nya. Kalau kita klik visible, kalau kita lepaskan visible ini, maka dia akan hilang buttonnya di situ, berarti nggak kelihatan di viewernya. Nah, pokoknya properties ini adalah untuk mempercantik tabel atau button atau di tampilan di viewernya. Ya, oke. Kemudian mengenal code block. Nah, tadi kita sudah mengenalkan viewer semua ya. Jadi ada beberapa viewer tadi. Viewernya yang kita kenalkan ini ya. Di sini bagian viewernya, ini bagian tampilan viewernya. Jadi nanti ada berbeda. Kalau di sini kan ada viewer, ada desainer ya. Ini ada tampilan desainer, ada tampilan blog. Jadi ada tampilan desainer, ada blog ya gitu. Jadi yang ini adalah tampilan desainer. Jadi sudah saya jelaskan tadi untuk palette-nya ada user interface semuanya ini ya. Kemudian ada viewer ini, kemudian ada komponen, kemudian untuk mengedit dari apapun yang mau kita letakkan di viewer, misalnya seperti image dan sebagainya, itu bisa diklik di komponen, maka akan keluar di properties, bisa kita edit di sini. Jelas ya untuk bagian desainernya. Nah, ini tampilan desainernya. Nah, kalau ini jelas, berarti kita akan masuk ke tampilan blognya. Ya.
Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti Anda bisa chatting atau menuliskan pertanyaan di forum LMS ya. Oke. Jadi ini yang tadi yang semuanya ini di tampilan desain ya, di tampilan desain. Ini pilotnya, viewernya, kemudian komponennya, medianya, dan terakhir propertinya. Ya, nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengenalkan code block-nya atau coding block. Code block itu di APP Inventor untuk melakukan atau mengatur jalannya program. Nah biasanya kalau kemarin Anda ketik ya, misalnya print, kemudian buka kurung, integer, buka kurung, gitu kan. Jadi misalnya kalau di codingnya, jadi code blocknya itu untuk menulis coding. Kalau di bagian Python itu kan kita menggunakan teks. Jadi misalnya kita tulis print buka kurung integer buka kurung tanda petik bla 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 tanda petik, nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk codingnya misalnya. Nah di APP Inventor itu tidak seperti itu. Jadi dalam bentuk puzzle ya, dalam bentuk puzzle ya, untuk puzzle ini. Nah, di sini puzzle-nya. Nah, dalam bentuk puzzle masing-masing. Jadi di bloknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 blok ya yang bisa Anda gunakan. Yang pertama logic block. Logic block, math block, text block, list block, color block, dan variable block, procedure block. Nah, ini semuanya dalam menggunakan, kalau kita gunakan di teks pemrograman itu ada, tetapi di sini semuanya dalam bentuk puzzle ya. Itu lebih mudahnya. Misalnya kalau logic block itu juga if then seperti itu, while do itu ada di logic block. Seperti itu. Ya. Kemudian math block itu misalnya penjumlahan, perkalian. Nanti saya akan jelaskan semuanya di slide berikutnya. Nah, kita di sini ya. Nah, ini adalah tampilan. Nah, sebelum ini tampilan masih tampilan desainer. Mau kita masuk, Anda klik blok ini untuk ke tampilan blok. Jadi Anda klik di sana, maka akan muncul, kalau sudah Anda klik, muncul ini tampilannya. Nah, ini adalah bentuk tampilan blok ya. Jadi Anda bisa coding di sini. Tapi codingnya dalam bentuk puzzle seperti itu. Jadi yang list 7 tadi ini ada di sini. Ada kontrol ya, ini ada built-in kontrol, kemudian ada logic ya, math, kemudian text, list, color, variable, dan prosedur. Itu yang ini. Jadi kalau mau Anda kontrol, itu Anda klik, nanti akan tampilannya berbeda lagi. Ya, kemudian Anda tinggal klik kontrol, kemudian seret ke arah tampilan di viewer-nya di bagian blok di sini. Jadi nanti akan muncul gitu. Nah, kalau misalnya ini salah, maka klik tarik ke tong sampah. Jadi dia akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi misalnya salah codingnya. Jadi nanti misalnya klik, nanti bisa sambungkan di sini. Jadi dalam bentuk ini puzzle. Jadi tempel-tempel seperti itu. Oke ya. Nah, itu dalam bentuk oke. Nah, ini puzzle-nya tadi, yaitu mengenalkan control block-nya. Jadi di bagian tadi control itu ada if then yang saya ceritakan, misalnya for each number from 1 to by to 5 by 1 do dan sebagainya, itu tinggal menampilkan saja, menempelkan ya, bukan menampilkan, menempelkan. Nah, code ini untuk mengatur bagaimana alur aplikasi yang kita buat itu berjalan. Jadi misalnya kayak program percabangan, program perulangan itu bisa digunakan di kontrol block ya. Kontrol block ini. Kemudian ini ada logic block. Jadi logic block itu bisa true, bisa false. Misalnya kalau dia benar,
Jadi kan kalau di percabangan ada true and false. False itu kalau dia berhenti atau salah, itu tidak di sana. Kalau true itu berjalan. Kalau false nanti bagian kemana. Nah itu ada logiknya. Di sini logik itu kalau di elektronika itu ada and, or, nor, dan sebagainya. Not, or. Itu di logic blocknya. Jadi nilai boolean. Nah, kalau di elektronika itu nilai boolean. Biasanya untuk menentukan kondisi, ya, kondisi percabangan, ya. Operator, ya, memanipulasi nilai boolean dan sebagainya. Jadi ada hubungan if, else. Kalau kemarin kan ada if, else, elif, dan else. Ya. Terus kemudian ada while, for, do, dan ini. Nanti Anda bisa klik di logic block-nya. Kemudian bagaimana caranya menggunakan match block. Nah, nanti misalnya kamu membuat kasir misalnya. Jadi ada penjumlahan tentang barang, harga barang misalnya. Misalnya beli baju 150, nanti bisa Anda tulis ini. Kalau dijumlahkan Anda pakai puzzle ini. Ya, misalnya 150 kita masukkan ke sini. Nah, ini kita ketik 150.000 misalnya. Jadi kalau kita beli 2, ada dijumlahkan ini. Misalnya anggap lagi yang blok kedua 150.000. Jadi penjumlahan pun menggunakan puzzle. Jadi seperti anak-anak gitu ya. Permainan. Jadi ini lebih mudah seperti itu. Oke. Berikutnya ini adalah text block. Nah, text block ini kita akan menampilkan suatu kalimat, misalnya kalimat apa saja kalimat yang ingin Anda munculkan secara otomatis, tinggal klik nanti muncul sendiri ini teksnya, itu kita bisa gunakan di text block. Itu nanti tinggal mengambil salah satunya. Kemudian list block, ya. Jadi ada menu itu yang Anda bisa gunakan di list ini. Jadi misalnya menu makanan, misalnya ada nasi goreng, ada pempek, ada bermacam-macam minuman, itu nanti Anda bisa menggunakan di listnya ini. Jadi listnya apa saja, ya. Kemudian warnanya. Jadi nanti kalau misalnya Anda klik, secara otomatis dia akan muncul warna hitam, warna putih, warna merah, dan sebagainya. Nah, ini ada variabel block. Nah, di sini Anda bisa mengambil sesuatu, misalnya get ini atau set to, itu bisa men-setting di screen yang keberapa, mengambil screen ini, dimunculkan ke screen berapa, itu bisa digunakan di variabel block. Kemudian prosedur block, nah ini dalam bentuk pemrograman prosedur, yaitu blok yang berada di grup ini digunakan untuk membuat atau memanggil prosedur lainnya. Jadi kita bisa menulis ulang, ya. Jadi tidak menulis ulang lagi. Jadi kita menggunakan prosedur. Jadi nggak perlu berulang-ulang kita membuat bloknya. Nah, itu adalah tampilan dari bentuk bloknya. Jadi nanti disinilah Anda mengcodingnya, ya. Jadi yang bentuk puzzle-puzzle itu Anda tarik, misalnya Anda klik dulu, kemudian Anda tarik di sini, letakkan di sini. Ya, nanti ada videonya, Anda bisa melihat secara videonya. Baru kalau misalnya ini salah, kita letakkan di sini, ya, di tong sampah. Nah, itu tampilan dari coding blocknya. Nah, sekarang bagaimana cara Anda menginstal? Kalau sudah selesai, mau diapain misalnya? Nah, pertemuan yang dulu, saya kan pernah menyebutkan ada live testing. Live testing ini, jadi Anda bisa mendesain di laptop, kemudian Anda bisa melihat hasilnya itu langsung di smartphone. Nah, itu menggunakan, nah sekarang bagaimana cara menghubungkan laptop dengan smartphone Anda? Jadi Anda bisa menggunakan dua-duanya. Nah, jadi ada, untuk testingnya itu ada 3. Pertama ada AI atau Artificial Component, Artificial Intelligence Component, ada emulatornya, ada USB. Nah, apa Artificial Intelligence Component? Itu langsung secara real time. Jadi nanti Anda bisa menggunakan itu di misalnya pakai barcode. Nah, kodenya itu kodenya kita letakkan di kamera HP, kita tempelkan di screen laptopnya, maka dia akan langsung terhubung ke HP kita.
pekerjaan kita itu akan terhubung secara real time. Jadi apapun yang kita rubah di tampilan laptopnya atau tampilan di desain viewernya tadi, itu akan terhubung langsung ke tampilan smartphone. Nah, kalau emulator ini Anda harus install dulu di laptop ya, laptop emulator app Inventor, kemudian juga Anda install juga di smartphone. Nanti tanpa menggunakan smartphone kalau emulator. Jadi Anda di sana membuat emulasi atau simulasinya di bentuknya smartphone di laptop Anda itu Pak emulator. Nah, kalau misalnya USB, kalau USB ini tanpa menggunakan internet. Jadi menghubungkannya itu tanpa internet. Tapi kalau AI component tadi itu sama-sama terhubung di internet seperti itu. Nah, setelah selesai dibuat semuanya, baru kita building atau kita gunakan atau kita tampilkan menjadi suatu produk aplikasi, yaitu namanya APK ya. Jadi Anda bisa membuat app itu bisa ditampilkan langsung di Android. Nah, itu kira-kira. Nah, saya akan jelaskan yang tadi, testing AI companion, yaitu persiapannya Anda harus ada komputer, kemudian ada perangkat Android, misalnya smartphone, nah koneksi WiFi. Jadi harus sama ini antara satu jaringan WiFi-nya antara laptop dengan smartphone. Jadi misalnya Anda punya data di smartphone, Anda bisa sharing WiFi ke laptop. Nah, itu bisa terhubung. Nah, kemudian tahapannya ini adalah instalasi. Nah, caranya install dulu aplikasi MITIE2 Companion ya di Play Store. Jadi harus Anda install dulu di smartphone Anda itu namanya MIT AI2 Companion ya. Kemudian koneksikan perangkat Android dan komputer pada WiFi yang sama ya. Pada WiFi yang sama. Kemudian pada aplikasi app Inventor pilih menu Connect AI Companion ya, scan code-nya, QR code-nya dengan menggunakan perangkat Android. Jadi nanti langsung di sana dibuka dulu MIT AI2 Companion itu, nanti ada bentuk layarnya dan kita scan di layar menu connect-nya di AI Companion di laptop. Nah, itu caranya. Di videonya ada bagaimana cara menghubungkannya. Kemudian emulatornya, ya emulatornya Anda nggak perlu pakai smartphone, Anda cukup menggunakan komputer saja, tetapi Anda install dulu, install aplikasi desktop app Inventor. Jadi nanti ini memang harus Anda install semuanya. Jadi sama kayak digunakan di Android Studio. Kemudian jalankan aplikasi desktop app Inventor. Pada aplikasi web app Inventor perlu menu connect emulator seperti itu. Jadi nggak perlu pakai smartphone. Kemudian menggunakan USB. Nah, USB ini nggak perlu pakai internet yang saya jelaskan tadi, nggak perlu pakai WiFi. Jadi colokkan saja. Jadi perangkatnya Anda siapkan komputer, smartphone, kemudian kabel USB. Nah, install dulu desktop di app Inventor-nya, kemudian jalankan aplikasi desktop app Inventor, atur USB pada perangkat Android, yaitu USB debug, ya, debugging on. Nah, pada aplikasi app Inventor pilih menu connect USB. Nah, ini nggak menggunakan internet. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Anda semuanya yang dari kampung, internetnya kurang, Anda bisa menggunakan USB ini. Nah, setelah Anda kerjakan semua, kemudian Anda, oh ini sudah produknya sudah jadi nih, gitu misalnya, aplikasinya. Jadi Anda bisa menjadikan app atau APK atau exe-nya lah kalau di Windows seperti itu. Jadi program exe. Tapi kalau di sini APK. Jadi kalau misalnya Anda mau tampilkan di Play Store, itu ada caranya. Silakan Anda nanti cari-cari di YouTube atau di internet. Ya. Jadi ini buildingnya, scan QR code, APK download untuk memindai atau scan QR code-nya yang telah disediakan ketika menu build ya. Nah, building simpan di dalam komputer juga bisa. Nah, ini tampilannya semuanya ini ada di sini. Nah, jadi Anda bisa melihatnya di sini.
Ini ada project, tadi project Anda, kemudian ada connect, ya tadi yang testing tadi di connect, kemudian ada untuk kalau sudah selesai itu di build. Jadi bisa Anda klik ke bawah nanti ada tampilannya. Nah itulah kira-kira, jadi ada 3, ada 4 ya, 4 yang sudah kita tampilkan. Ini terakhir, oke, sudah selesai. Jadi Anda tinggal membuat satu project, ya projectnya itu sederhana saja. Nanti saya instruksikan di LMS, Elematika. Silakan Anda mengunjungi sana. Kemudian Anda juga bisa tugasnya apa saja, ya kegiatan untuk minggu ke depannya. Jadi nanti akan saya buatkan videonya, jadi Anda ikuti saja instruksi yang ada di video itu, kemudian Anda kerjakan pelan-pelan, insya Allah Anda bisa membuat satu aplikasi sederhana. Kegiatannya adalah membuat profil sekolah Anda, ya profil sekolah Anda. Yang ada misalnya profil sekolah SMA atau SMA, SMP itu boleh. Ya. Nah, data-datanya nanti Anda silakan membuka website profil sekolah Anda, kemudian di sana kan ada nama guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira perkuliahan kita kali ini. Kerjakan tugasnya, kumpul minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.